Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah mendengar kata antigen dan antibodi? Nah, kira-kira apa perbedaan antara keduanya? Perkenalkan, nama saya Toto. Di sini kita akan membahas tentang antigen dan antibodi. Nah, untuk antigen ini, untuk yang pertama kita angkat membahas tentang antigen. Nah, nama lain dari antigen adalah imunogen. Untuk pengertian dari imunogen itu, ia merupakan suatu zat yang merangsang respon untuk membentuk imunitas atau antibodi. Untuk bagian-bagian dari imunogen ini ada dua bagian. Yang pertama ada hapten sama ya epitop. Nah, untuk yang pertama ada hapten. Hapten merupakan suatu zat kecil yang menginduksi produksi antibodi. Syaratnya ia harus bergabung dengan molekul yang lebih besar. Nah, jika tidak bergabung, ia tidak akan bisa menginduksi antibodi. Nah, untuk contoh hapten ada di obat sama antibiotik. Nah, untuk penjelasan epitopnya akan dijelaskan oleh teman kita yang bernama Arifin. Perkenalkan, nama saya Arifin. Di sini saya akan meneruskan yang tadi udah dibacakan oleh Mas Totong. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang terusannya, yaitu epitop. Determinan antigen bertugas untuk membangkitkan respon imunitas. Suatu antigen biasanya memiliki dua atau lebih epitop. Teruskan kita akan membahas tentang antibodi atau imunoglobin. Merupakan suatu protein yang dihasilkan sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Imunoglobin dibagi menjadi 5 imunoglobin yang harus kamu ketahui. Untuk bagian-bagiannya akan diteruskan dan akan dijelaskan oleh Ibnu Khairul. Kenalkan, nama saya Ibnu Khairul. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Arifin. Tadi kan imunoglobulin dibagi menjadi 5, yaitu IgG. Berjumlah paling banyak 800% dan akan lebih besar pada kotak kedua, 3 dan seterusnya. IgG dapat menembus plasenta dan memberikan imunitas pada bayi. Selain itu, IgG juga merupakan perlindungan terhadap mikroorganisme dan toksin, dapat mengakibatkan kovalen dan meningkatkan efektivitas sel fagositik. Nah, untuk yang kedua itu ada IgA, berjumlahnya 15%. IgA dapat ditemukan pada zat sekresi seperti keringat, ludah, air mata, ASI dan sekresi usus. IgA juga berfungsi untuk melawan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faisal Hasan. Perkenalkan, nama saya Faisal Hasan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Ibnu Khairul, masih tentang imunoglobulin. Nah, selanjutnya ada IgM. IgM adalah antibodi yang pertama kali tiba di lokasi infeksi, menetap di pembuluh darah dan tidak masuk ke jaringan. IgM ini berumur pendek dan berfungsi untuk mengaktifasi komplement dan memperbanyak fagositosis. Nah, selanjutnya ada IgD. IgD ini memiliki fungsi memicu respon imunitas dan banyak ditemukan di limfosit B. Meskipun demikian, IgD ini berjumlah sedikit pada limfa dan seluruh darah. Nah, selanjutnya setelah itu ada IgE. Antibodi ini terikat pada reseptor sel mast dan basofil. IgE menyebabkan pelepasan histamin dan mediator kimia lainnya. Setelah itu, IgE banyak ditemukan dalam darah dengan konsentrasi rendah dan kadarnya meningkat ketika bereaksi terhadap alergi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Endang Komaria. Sekian, terima kasih.
Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Hasan. Mekanisme pembentukan antibodi dan antigen dapat melalui beberapa cara. Yang pertama ada fiksasi komplement, yang kedua ada netralisasi, yang ketiga ada argumentasi atau pengumpulan